Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Buto Abang. Dan cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja. Dan jika kalian ingin membaca sendiri ceritanya, kalian bisa langsung kok kunjungi tweet beliau ya, di @ramaatmaja_hcr. Dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tumbal Buto Abang. Pada tahun 2000-an, tapi entah tahun berapa aku lupa, itulah yang dikatakan oleh narasumber tentang kejadian yang pernah dia alami waktu berkunjung ke desa nelayan. Yaps, desa nelayan ini ada dan tempat kelahiran Rama. Waktu itu Rama sedang duduk di teras dan melihat Pak Pandu lewat depan rumah. Rama sekarang tidak berada di desa nelayan, tapi sedang berada di kota berbeda. Pak Pandu berhenti dan kita mengobrol sejenak. "Aku pernah main ke desamu," celetuk Pak Pandu. "Di mananya?" tanya Rama penasaran. "Blok Wetani pun lepen." "Bagaimana Pak? Hebat kan?" tanya Rama tersenyum dan memandangnya. "Bukan hebat lagi, istriku hampir jadi korban," jelasnya dengan nada tinggi sambil melebarkan matanya setengah melotot. "Tapi itu bukan blokku Pak, kalau aku blok tengah." "Ya sudah, sini duduk dulu," pinta Rama sambil menepuk tempat duduk. Beliau duduk dan menceritakan apa yang terjadi dengannya beserta keluarganya yang hampir jadi tumbal. Tapi Rama tak mendapatkan informasi yang detail. 23 Januari 2020, Kamis, pukul 20.30. Waktu itu Rama sedang main ke rumah teman dan Pak Pandu lewat depan rumah teman. Otomatis Rama menyuruhnya duduk dan suruh menceritakan lagi apa yang pernah beliau ceritakan. Waktu ketemu sama Pak Pandu untuk yang kedua kalinya, hari itu malam Jumat Kliwon dan kita ngobrol mistis sampai lewat tengah malam. Dan ya kita ngobrol di teras 3 orang, tetapi banyak yang ikut gabung. Ada yang keluar dari got dan melambai sambil menawari emas setumpuk. Ada yang cuma melihat dari balik kegelapan. Aneh-aneh deh. Ya bisa dibilang Pak Pandu mengerti akan hal itu. Malam itu, lagi asyik ngobrol sama teman di teras rumahnya, Pak Pandu datang menepati janjinya untuk melanjutkan cerita. Tetapi awal kedatangannya agak menyeleneh. Pak Pandu berjalan dari arah barat dan sampai di samping rumah teman. Dia berhenti, marah-marah tak jelas tanpa bersuara, hanya melalui gerakan tangan dan matanya. "Sudah gak waras ya Pak?" teriak Rama memanggilnya. Walau Pak Pandu orang tua, ya usianya mendekati umur 50-an lah, beliau biasa diajak bercanda. Dan kenapa Rama seperti itu? Karena dia memarahi makhluk yang menghuni rumah angker berlantai 2 yang ada di sebelah rumah teman. Di rumah itu banyak sekali orang yang diganggu dengan menampakkan. Dan tak terkecuali Ustadz Imam. Beliau kabur saat duduk di teras rumah paman yang rumahnya tepat berhadapan rumah angker tersebut. Jadi di depan rumah teman Rama ini ada rumah yang menghadap utara dan sebelahnya rumah paman. Sedangkan di sisi kanan ada rumah angker itu. Jadi rumah paman dan rumah teman ada selisih jalan gang kecil dan rumah paman tepat menghadap rumah angker di sebelah rumah teman. Lanjut lagi ke awal. Saat Rama meneriaki Pak Pandu dan melambaikan tangan, Pak Pandu melihat dan dia langsung mendekat. Rama masih cengengesan karena melihat tingkahnya. Mungkin bagi orang yang biasa melihat hal itu sah-sah saja, tetapi beda dengan Rama yang tak bisa melihat makhluk halus. Pak Pandu dan Rama pun suruh duduk dan dia pun duduk. Lantas teman menawarkan kopi dan langsung pergi masuk ke dalam rumah untuk membuatkan kopi untuk Pak Pandu. Beliau pun akhirnya menceritakan kisahnya mulai dari awal lagi dan kali ini agak detail. Dan bukan cuma kisah itu saja, tetapi ada kisah lainnya juga yang dia ceritakan. Sampai-sampai mengundang para makhluk astral. Ya seperti yang awal Rama tulis, tetapi alangkah baiknya masuk dulu ke ceritanya ya. Oke, kita langsung masuk ke cerita. "Du, kapan pulang?" tanya Imron dalam telepon. "Mungkin besok atau lusa," jawab Pandu. "Ya sudah Du, aku nitip uang ya. Untuk masalah ongkos nanti aku kasih," ucap Imron. "Kenapa nggak langsung saja?" tanya balik Pandu. "Ya sekalian kamu mampir ke rumah dan silaturahmi," jelas Imron. "Ya sudahlah," ucap Pandu dan tak lama menutup telepon genggamnya.
Pandu kerja sebagai kuli di wilayah Jawa Tengah, sedangkan Imron dia bekerja di luar negeri, yaitu Taiwan. Pandu tak tahu kalau ada sesuatu yang kelak dia sesali. Berniat baik tetapi malah berbuntut tak baik bagi dirinya sendiri. Tak lama Imron langsung mengirim uang ke nomor rekening Pandu. 500.000 untuk orang rumah dan sisanya untuk menggantikan ongkos perjalanan Pandu. 500.000 pada tahun 2000-an itu terhitung lumayan besar. Sampai-sampai Pandu terpikir terus perihal uang tersebut, takut hilang. Hari kepulangannya pun tiba. Pandu pamit sama bos dan rekan kerjanya, lalu dia segera pulang dengan menaiki bus malam. Sepanjang perjalanan, Pandu merasa was-was. Dia yang biasanya tidur di tengah perjalanan sampai tak bisa tertidur. Saat bus melewati alas roban, Pandu melihat dari balik jendela bus, mengamati hutan tersebut. Pandu menguap, menaikkan kedua tangannya ke udara. Dia menurunkan kedua tangan lalu melirik ke arah kiri. Pandu duduk sendirian dan di sebelahnya tak ada orang. Sedangkan sudut lain dari sisi bus atau kursi nomor 3 dari hitungan kursi yang diduduki Pandu, setelah adanya antara kursi para penumpang, dia melihat sosok kakek tengah duduk. Wajahnya pucat, rambut ubahnya tertutup peci hitam. Dia mengenakan kemeja lusuh berwarna putih, sedangkan pandangan matanya lurus melihat ke arah depan. Pandu tak merasa aneh, padahal kursi barisan dia duduk tak ada orang lain dan bus pun tak berhenti. Tetapi tiba-tiba ada orang duduk di situ. Pandu tak menghiraukan dan kembali melihat arah depan. Bus pun mulai melewati alas roban dan Pandu memejamkan kedua matanya sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk menghilangkan rasa lelah. Setelahnya dia membuka mata dan melihat lagi ke arah kiri, tepatnya melihat sosok kakek tersebut. Alangkah kagetnya dia karena sosok sang kakek tiba-tiba menghilang. Pandu langsung berdiri, melirik ke penjuru arah. Tetapi tak ada orang sama sekali. Hanya ada supir dan kondektur yang duduk di bagian depan menatap lurus tanpa melihat ke arah belakang. Padahal awalnya di dalam bus ada beberapa orang. Yang tersirat di pikiran Pandu, semua orang sudah pada turun dan mungkin ada yang sambil tiduran hingga tak terlihat oleh kedua matanya. Kakek itu pasti jin. Gumamnya dalam hati dan kembali duduk. Hati-hati yo cu. Terdengar suara kakek-kakek berbisik di telinganya. Pandu kaget dan dia terbangun dari tidur. Rupanya saat dia menguap, dia langsung tertidur. Pandu melihat ke arah kiri. Ternyata tak ada sosok kakek dan dia melirik ke arah kanan, tepatnya ke arah jendela. Nampak busnya hampir melewati alas roban dan terlihat sosok kakek tengah berdiri di pinggir jalan. Kakek yang dia lihat di dalam mimpi. Tak terasa sampai di kecamatan yang ditunjukkan sama Imron. Pandu turun dari bus dan memilih berjalan kaki sampai ke desa nelayan. Lewat tengah hari, Pandu baru sampai di situ, sedangkan seharusnya pagi juga sampai. Tetapi entah mengapa jalanan begitu macet, membuatnya agak telat. Pandu mulai berjalan, dalam hati berharap ada teman yang lewat dan dia bisa ikut. Selain Imron, Pandu juga berteman dengan Sakri yang berasal dari desa nelayan juga. Pandu berjalan kaki melewati jalan area persawahan. Banyak tukang becak yang menawarkan jasanya saat melihat Pandu tengah berjalan sendirian, tetapi dia menolak dengan alasan menunggu jemputan. Sesekali Pandu menoleh ke arah pohon beringin yang membuatnya bergidik ngeri. Walau siang, Pandu dapat melihat hal yang orang lain tak bisa lihat. Beringin ini tak begitu besar, namun ada di pinggir jalan dan berada di tengah antara jalan raya dan jalan yang mulai terdapat rumah warga. Entah ada beberapa makhluk dan Pandu tak bisa menghitungnya lewat jari. Nampak uang koin dan sesajen terpampang di bawah pohon itu. Pandu terus berjalan dan tak begitu jauh terlihat petakan sawah kosong yang tanpa padi atau sengaja tak ditanami. Di sini ada makhluk yang sedikit usil dan kerap mengganggu warga yang lewat. Entah sudah ada berapa pengendara motor yang meregang nyawa dekat tempat tersebut. Bahkan korin dari para korban masih ada dan tertinggal di tempat itu. Pandu lanjut berjalan dan tak terasa sudah menempuh jarak 2,5 km dari situ. Dari situ baru nampak rumah warga, namun masih harus menempuh jarak 500 meter lagi agar bisa sampai ke rumah Imron. Pandu masih terus berjalan hingga sampai di jembatan yang bisa dibilang tertanam tumbal. Pandu berhenti sejenak untuk melihat sungai. Sungai yang berbeda dari sungai yang pada umumnya. Konon kata orang terdahulu atau nenek buyutnya Rama, kalau sungai ini itu dulunya seperti sebuah selokan dan ada ular besar
atau yang biasa disebut ular lembu yang merayap, berkelok-kelok hingga sampai di laut. Katanya kepala ular tersebut ada di timur atau tepi laut, dan bagian dari sungai yang tempat Rama tinggali adalah bagian badan, dan ekornya ada di ujung desa bagian selatan. Dulu juga pernah terlihat penampakan buaya, padahal di sungai itu tidak ada buaya sama sekali. Hantu air, ular yang bagian badan dan kepalanya naik ke permukaan sambil bergoyang karena adanya acara hajatan zaman dulu yang masih memakai gamelan sebagai pengiring musik. Waktu Rama kecil sering mendengar senandung gamelan dan nyanyian ketika lewat tengah malam dan hampir setiap malam. Namun karena sudah berbeda zaman dan semakin banyaknya penerangan dan anak muda yang sering bergadang, mungkin alunan gamelan tak lagi terdengar. Pandu melanjutkan perjalanan. Dia sesekali bertanya dan terus berjalan. Belok sebelah kiri. Dia melihat lapangan bola dan tak jauh dari situ ada gedung bekas bangunan Belanda. Dulunya angker, tapi sekarang dipakai sama salah satu warga menjadi gudang pengelolaan ikan asin. Bangunan berlantai 2 dan di sisi terasnya nampak rel kereta yang masuk ke dalam sungai dan ujungnya berada di seberang sungai. Bukti kalau dulunya tak ada sungai. Airnya agak surut, terlihat jelas rel yang ada di dalam sungai. Pandu terus berjalan dan akhirnya dia sampai di rumah Imron dari alamat yang Imron berikan. Tak salah lagi kalau rumah besar yang berada di dekat sungai adalah rumahnya, umum Pandu. Tetapi dari blok tengah sampai ke arah pantai seperti bukan perumahan manusia. Hampir setiap rumah ada makhluk halusnya. Bukan makhluk halus menunggu rumah, melainkan makhluk pesugihan. Lanjutnya berpikir. Ada pocong, buto ijo, tuyul, kuntilanak, genderuwo, dan masih banyak siluman atau dedemit yang tak kalah seram daripada sosok-sosok tersebut. Ah, biarkanlah. Tujuanku bukan untuk mengusik mereka. Lanjut Pandu bergumam dalam hati. Di depan rumah Imron ada seorang ibu-ibu yang tengah duduk. Dia mendekati ibu tersebut untuk bertanya. Bu, maaf mau nanya. Tutur Pandu pada seorang perempuan yang tengah duduk di teras rumah. Iya, mau tanya apa? Tanya ibu tersebut sambil berdiri dari tempat duduknya. Apa benar kalau di sini rumahnya Imron? Tanya Pandu menundukkan sedikit badan dan menunjuk rumah pakai jempol tangan kanan. Benar, ayo masuk. Ucapnya tersenyum sambil menyuruh Pandu masuk ke dalam rumah. Rumahnya sangat berbeda dengan rumah yang lain. Hawa di rumah ini tak nyaman dan rasanya lembab. Saat masuk ke dalam rumah, hawanya makin tak enak. Belum lagi ada makhluk tinggi besar dengan bulu hitam lebat, wajah merah dengan mahkota yang menutupi rambut panjang acak-acakan. Tak salah lagi, makhluk tersebut adalah Nahsa Dewangsa atau Buto Abang. Tetapi mengapa ada di dalam rumah ini? Duduk dulu, nama saya Wati. Saya ibunya Imron. Ini minuman sama makanannya. Pandu duduk di ruang tamu dan Bu Wati menyuguhkan makanan dan minuman. Beliau duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Terima kasih Bu, tapi aku masih kenyang dan baru saja minum. Ucapnya menolak dengan senyuman. Bu Wati menatap Pandu penuh selidik. Tatapan matanya menunjukkan kekecewaan. Apa dia kira aku orang biasa-biasa saja yang tak tahu kalau dia seorang pelaku pesugihan? Kalau aku makan dan minum yang sudah dia suguhkan, pasti lidahku langsung menjulur keluar. Amit-amit deh. Gumam Pandu dalam hati. Oh ya, kamu siapa dan mengapa datang kemari? Tanya Bu Wati tersenyum, tetapi dengan tatapan mata memendam kebencian. Saya temannya Imron, datang kemari membawa sejumlah uang, jumlahnya 500.000. Coba cek dulu Bu, ucap Pandu sambil menyodorkan amplop yang diambil dari dalam saku celananya. Terima kasih, ucap Bu Wati mengambil amplop dan menghitung jumlah uang yang ada di dalamnya. Maaf Bu, aku tak bisa berlama-lama, masih ada keperluan lain, ucap Pandu berdiri dari tempat duduk dan pamit sama Bu Wati. Tunggu sebentar, ucap Bu Wati sambil berjalan cepat pergi ke belakang. Pandu duduk kembali dan menunggu. Tak lama Bu Wati menghampiri sambil membawa kantong plastik. Ini ada ikan, tolong diterima, ucapnya sambil memberikan kantong plastik. Terima kasih Bu, ucap Pandu tersenyum sambil mengambil kantong plastik yang Bu Wati berikan. Lantas dia pamit dan hendak pulang. Baru keluar gang, dia bertemu dengan Sakri yang berjalan sempoyongan. Oi sobat,
Dari mana? Mampir ke rumahku yuk, teriak Sakri melambai dari kejauhan. Ini dari rumah Imron, jawab Pandu berjalan mendekati dia yang mendadak berhenti di dekat pos sambil menunjukkan kantong plastik. Apa itu? Tanya Sakri penasaran. Ikan kembung, dapat dikasih sama Bu Wati, jawab Pandu membuka kantong plastik. Ikannya dibakar di sini saja, nanti aku ganti berkali-kali lipat, terangnya dengan sempoyongan. Gak ah, aku mau pulang. Jelas Pandu mencoba lanjut berjalan. Mampir dulu lah. Lagian rumahku tak jauh dari sini, pintanya memaksa. Maaf, aku gak bisa. Takut gak ada bus kalau pulang kemalaman. Terang Pandu menolak ajakan Sakri. Ya sudah, kapan-kapan kalau kesini lagi jangan lupa mampir ya. Pinta Sakri yang mulai duduk karena tak kuat menahan tubuhnya. Ya sudah, aku pamit, ucap Pandu melambai. Aku antar ke depan. Pinta Sakri mencoba berdiri dari tempat duduknya. Gak usah, tadi pas kesini tungguin kamu gak nongol-nongol sampai aku jalan kaki dari jalan raya. Masa sekarang mau nganterin dengan kondisi sembayangan seperti itu? Elak Pandu melangkahkan kaki meninggalkan Sakri. Tunggu, kalau gitu aku panggilin becak, biar aku saja yang bayar. Jelas Sakri sambil berteriak memanggil tukang becak dan menyuruh tukang becak tersebut mengantar Pandu sampai jalan raya. Untungnya masih sore, jadi masih ada bus yang lewat. Pandu pulang menaiki bus terakhir dan sampai rumah pukul 20.30. Dia memberikan kantong plastik yang berisikan ikan kembung kepada sang istri. Tetapi tak langsung dimasaknya karena sudah kemalaman. Jadi ikan pun dimasukkan ke dalam kulkas. Pandu bermalam di rumah dan pagi buta sudah mulai berangkat ke tempat kerja yang jaraknya lumayan jauh. Baru 2 hari di tempat kerja, Pandu ditelepon sama anak pertamanya dan disuruh cepat-cepat pulang. Pandu sempat menolak, tetapi anaknya memaksa dan akhirnya Pandu pun pulang. Dalam perjalanan, dia merasa gak enak, seakan ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Apalagi Anti tak memberitahu alasan dia menyuruh Pandu pulang. Baru sampai di rumah, Pandu disambut dengan kurang enak. Kakak ipar mendekatinya yang belum sempat masuk ke dalam rumah. Kamu mau membunuh istri dan iparmu? Tanya Parno memicingkan mata. Membunuh bagaimana, Kak? Tanya Pandu heran. Siapa yang memberi ikan tersebut? Tanya Parno dengan nada marah. Bu Wati, ibunya Imron yang dari desa nelayan. Jawab Pandu yang masih bingung. Rasanya bagaimana waktu kamu mendatangi rumahnya? Tanya Parno sambil menyuruh Pandu duduk di teras rumah. Rasanya lembab, aura negatifnya sangat pekat. Apalagi ketika masuk ke dalam rumah yang hawanya lebih kuat. Jelas Pandu sambil duduk di dekat Parno, si kakak ipar. Sudah tahu seperti itu, tapi kenapa masih diterima? Istrimu hampir mati karena makan ikan yang sudah diremas sama anak Sadewangsa. Jelas Parno seperti petir yang menggelegar. Kan rezeki, masa ditolak? Ujar Pandu menundukkan kepala. Antara rasa bersalah dan amarah yang bergejolak di dalam dada, tanpa pikir panjang, Pandu memanggil Nahsa Dewangsa yang lebih kuat yang berasal dari kota tetangga. Dia memanggilnya untuk menuntut balas. Dewangsa mau menuruti apa yang Pandu perintahkan dengan syarat darah perawan. Jelas saja Pandu menolak dan mengusirnya. Enak aja minta darah perawan, gumam Pandu dalam hati. Sudah, biarkan saja, nanti juga dapat balasannya, ucap Parno mencoba menenangkan Pandu. Terus bagaimana sama istri, kakak, dan adik ipar? Teriak Pandu penuh emosi. Tenang saja, sudah aku bereskan, balas Parno memegang pundak Pandu. Benar? Tanya Pandu tak yakin. Iya, jelas Parno meyakinkan dan memulai ceritanya. Hari itu, istri Pandu menggoreng ikan kembung pemberian suaminya. Niat hati mengajak makan bersama, namun Pandu sudah tak ada dan kebetulan sekali ada saudara ipar dan adiknya berkunjung ke rumah. Hari itu juga mereka makan bersama dan tidak menyisakan satu ikan pun. Mereka bertiga menghabiskan ikan tersebut, sedangkan anak-anak Pandu dan sepupunya memakan lauk lain, tak ikut makan ikan. Siang berganti malam, Karti, istri Pandu, merasa ada sesuatu yang menyedak lehernya, seakan ada sesuatu yang mengganjal. Semakin lama rasanya seperti cekikan. Cekikan yang amat kuat membuatnya melotot dan menjulurkan lidah. Air matanya mengalir dengan sangat deras. Hitam bola matanya naik ke atas.
Andri, anak pertama Pandu, melangkahkan kaki mencoba memasuki kamar sang ibu karena tak bisa tidur. Andri terus melangkah sambil menunduk. Ketika mendongakkan wajah, dilihatnya kamar sang ibu tengah terbuka dengan horden transparan yang sedikit terbuka pula. Andri kaget, dia terdiam memandang sang ibu yang tengah berbaring sambil mencekik lehernya sendiri. Andri berlari, menangis. "Bu, apa yang ibu lakukan?" Karti tak menghiraukan apa yang Andri ucapkan. Lalu anak perempuan atau adik Andri terbangun dari tidur. Dia langsung menangis ketika melihat ekspresi sang ibu, lalu menggoyahkan bagian paha ibunya. Andri tak kuat. Cengkraman kedua tangan ibunya yang mencekik lehernya sendiri begitu kuat. Andri berteriak dan lari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Warga sekitar yang mendengar teriakan Andri langsung mendekat dan bertanya. Andri menunjuk ke dalam rumah dan beberapa warga masuk disertai Andri yang ikut mengekor. Mereka kaget kala melihat apa yang dilakukan Karti. Sontak mereka pun berlari dan mencoba untuk menolong Karti. Padahal mereka lelaki, akan tetapi seperti tak kuat untuk menarik kedua tangan Karti agar tak mencekik leher. Kuat sekali, hanya terangkat sedikit dari leher. Jelas salah satu warga yang bantu menarik tangan Karti. "Ini sih bukan lawan kita," ucap yang lain. "Andri, pergilah dan panggil Omu, Parno," pinta salah satunya lagi, dan Andri langsung berlari mengambil sepeda dan pergi ke rumah omnya. Andri mengayuh sepedanya dengan kecepatan tinggi, sedangkan angin menerpa air matanya. Tak terasa sampailah Andri di rumah Parno. Dia heran karena rumah omnya tersebut ramai. Mata Andri menelisik melihat beberapa orang yang ada di luar maupun di dalam rumah. Andri masuk dan melihat dua tubuh tergeletak di ruang tamu. Tubuh Hadijah, istri Parno, dan Latifah, adik Karti. "Om, apa yang terjadi?" tanya Andri sambil melihat sekeliling dan duduk bersimbah di samping Parno. "Gak apa," jawab Parno dengan nada santai sambil memandang istri dan adik iparnya yang masih terpejam di atas tikar. "Apa Tante dan Mbak Iva sama dengan ibu?" tanya Andri yang masih melihat ke sekeliling. "Maksudmu?" tanya balik Parno dengan nada sedikit teriak. "Ibu seperti orang kesurupan, mencekik lehernya sendiri." Jelas Andri menatap Parno dengan mata berkaca-kaca. "Sial, kecolongan. Ayo kita langsung ke sana," teriak Parno. Andri menatap bingung, sedangkan orang-orang yang ada di dalam rumah kaget saat mendengar apa yang Andri ucapkan dan langsung menyuruh Parno untuk membantu pulang Andri dengan motor. Sedangkan sepeda Andri ditinggal. Dengan cepat Parno membawa motor dan hanya beberapa menit saja sampai di depan rumah Pandu. Terlihat sudah ramai orang dan ada beberapa dari mereka mengumandangkan ayat suci. Parno dan Andri langsung turun dari motor dan keduanya masuk ke dalam rumah. Lantas menyuruh orang yang berdiri di depan pintu agar minggir dan keduanya masuk ke dalam rumah. Nampak ada 3 orang tengah memegang kedua tangan Karti yang dekat dengan leher. Kedua tangannya masih mencoba untuk menggapai leher. Terlihat keringat yang bercucuran dari ketiga orang tersebut dan wajah mereka sampai memerah. Parno duduk di samping Karti dan memejamkan kedua matanya. Tangan Parno seakan menarik sesuatu dan meletakkan sesuatu yang tak terlihat di atas dada Karti. Lantas, Karti langsung pingsan dan kedua tangannya lemas. "Terima kasih, Kak," ucap Pandu. "Iya, sama-sama," balas Parno. "Oh iya, Kak. Apa yang Mas berikan pada Dewangsa hingga mau memutus rantai pesugihan tersebut?" tanya Pandu. "Aku memberinya sepasang baju pengantin," jelasnya. "Oh," timba Pandu singkat. Parno mengajak Pandu masuk ke dalam rumah dan keduanya duduk di ruang tamu. Keduanya duduk dan Parno menyuruh Pandu melihat apa yang tengah terjadi. Pandu melihat kejadian itu, kejadian yang mengawali petaka tersebut. Pandu melihat Buwati pergi ke belakang dan di sana ada Dewangsa tengah duduk. "Calon tumbalmu," ucap Buwati, dan Dewangsa berjalan pelan ke arah dapur dan langsung meremas beberapa ikan kembung. Buwati hanya menatap sambil tersenyum kecil. Lalu tak lama Dewangsa mengangkat kedua tangannya dan Buwati mengambil kantong plastik. Lalu mengambil beberapa ikan yang sudah diremas dan diberikan ikan tersebut kepada Pandu. Pandu menitikkan air mata. Dia mencium tangan Parno seraya meminta maaf dan Parno hanya mengangguk seraya tersenyum.
Pandu segera berdiri dan langsung pergi ke kamar memeluk Karti sambil menangis seraya meminta maaf. Karti tersenyum sambil berujar, "Niatmu baik, Mas. Kamu gak salah." Pandu menangis semakin menjadi, disusul dengan Andri dan adik perempuannya. Karti ikut menangis sambil tersenyum. Parno, Karti, dan anggota keluarga lainnya menyuruh Pandu agar tak menyimpan dendam kepada Buwati dan menganggap kejadian tersebut tak pernah terjadi. Dan selesai. Tamat. Sekian dan itulah akhir dari kisah cerita yang berjudul Tumbal Buto Abang. Di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs, tetap berhati-hatilah dimanapun kalian berada. Dan janganlah kalian mendekati ataupun mencoba-coba sesuatu hal yang berbau mistis. Dan apalagi semacam pesugihan seperti itu. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan ya gengs untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nih cara-cara di kolom komentar ya jika ada penyampaian kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan semata gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.